Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 20A3 yang beranggotakan saya sendiri yang pertama Kurniawan Nur Rahman 2011031060, lalu ada Anggraini Rahma Putri 2011031067, lalu ada Safira Nadia Sabila 2011031079, Ferdian Valevi 2011031080, dan yang terakhir ada Vinka Triyuni Sarta 2051031001. Di sini kami akan membahas tentang kasus siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia pada PT Garuda Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk kepada materi pertama. Kepada pemateri pertama, Vinka, saya persilakan. Baiklah, pada di slide ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau biasa disebut disingkat SIA adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Sistem ini juga meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Next. Nah, sering dikatakan bahwa akuntansi adalah bahasa dunia bisnis. Maka, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah kecerdasan alat penyedia informasi dari bahasa tersebut. Semua atau seluruh organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu juga, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Siklus sumber daya manusia dan penggajian merupakan salah satu proses bisnis yang di mana karyawan diperkerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, serta diberhentikan. Next. Nah, salah satu kasus yang terkait dengan siklus sumber daya manusia dan penggajian yaitu pada perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Next. Terhitung dari bulan April sampai dengan November 2020, PT Garuda Indonesia menunda pembayaran gaji dengan besaran potongan yang dilakukan sesuai atau berdasarkan dengan jabatannya. Hal ini terjadi karena suatu masalah yang sedang dihadapi negara Indonesia, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampaknya. Next. PT Garuda Indonesia juga melakukan penyesuaian produksi akibat imbas kondisi market dan penurunan demand layanan penerbangan yang menukik tajam. Maka tak terelakkan bahwa perusahaan perlu melakukan penyesuaian pada berbagai aspek, termasuk dari sisi organisasi, yaitu manajemen dan sumber daya manusia atau SDM. Next. Baiklah, berikut merupakan hal-hal yang akan kami bahas pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama ada perubahan kinerja PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada saat sebelum masa pandemi terjadi. Yang kedua, kami akan membahas dampak-dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pandemi terhadap industri penerbangan. Yang ketiga, kami juga akan membahas analisis kasus pada PT Garuda Indonesia yang berkaitan dengan siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Yang terakhir, kami akan membahas tentang solusi yang diambil PT Garuda Indonesia untuk mengatasi masalah penunggakan gaji pada pegawainya. Baiklah, materi selanjutnya akan diteruskan oleh Safira Nadia Sabila. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan kinerja PT Garuda Indonesia. Dan kemudian saya sebelumnya akan menjelaskan sedikit mengenai profil singkat PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia sendiri adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga. Garuda Indonesia tadinya merupakan perusahaan milik negara, namun kini telah berubah menjadi Persero pada tahun 1975. Garuda Indonesia pertama kali mengudara pada tahun 1946, akan tetapi mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1950. Garuda Indonesia memiliki slogan tersendiri yaitu The Airline of Indonesia. Kemudian
Berikut adalah beberapa saham Garuda Indonesia yang mana terdapat sebanyak 60,54% saham Garuda Indonesia dimiliki oleh pemerintah dan sebanyak 25,62% saham Garuda Indonesia dimiliki oleh PT Trans Airways dan sebanyak 13,84% saham Garuda Indonesia dimiliki oleh publik. PT Garuda Indonesia sendiri memiliki 7 anak perusahaan, yaitu ada PT Aero Wisata, PT Sabre Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Aero System Indonesia, PT Citylink Indonesia, PT Gapura Angkasa, dan Garuda Indonesia Holiday Friends. Selama ini, dari tahun ke tahun, Garuda Indonesia selalu menjadi maskapai dengan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan yang diterima Garuda Indonesia pada tahun 2014, yaitu sebagai maskapai bintang 5. Garuda Indonesia mampu mempertahankan predikat tersebut hingga tahun 2018. Penghargaan ini diberikan langsung oleh CEO Skytrax, yaitu Edward Plaisted, kepada Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yaitu Bapak Pahala N. Mansuri, di ajang pameran kedirgantaraan terbesar di Asia, Singapore Airshow 2018, di Changi Exhibition Center. Tentunya dengan adanya penghargaan dan pencapaian tersebut, kinerja Garuda ini dinilai cukup baik dan juga cukup membanggakan negara kita. Namun pada pembahasan kali ini, kami akan membandingkan kinerja Garuda Indonesia ketika mulai terjadinya pandemi yang sangat berdampak pada ekonomi, terutama pada industri penerbangan. Baiklah, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anggraini Rahma Putri. Pada Anggraini, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Safira Nada. Jadi pada tahun 2018, terdapat lebih dari 200 maskapai penerbangan di seluruh dunia. Tetapi hanya terdapat 10 maskapai yang mendapat julukan sebagai maskapai bintang 5, yaitu salah satunya adalah Garuda Indonesia. Nah, selain itu, Garuda Indonesia juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai the world's top 10 airline oleh Skytrax. Nah, Garuda Indonesia menduduki peringkat ke-10 pada tahun 2017. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang berhasil dicapai oleh PT Garuda Indonesia sebagai maskapai yang berkualitas. Maka dari itu, Garuda Indonesia ini berhasil menjadi maskapai sebagai kepercayaan masyarakat. Pada tahun 2019, ini hal yang tak terduga ini terjadi, yaitu munculnya COVID-19. Tidak membutuhkan waktu lama, virus COVID-19 ini langsung menyebar ke negara-negara lainnya, seperti Thailand, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina pada Januari 2020. Pada Maret 2020, Indonesia pertama kalinya mengumumkan bahwa terdapat 2 orang warga Indonesia yang terpapar virus COVID-19 ini. Kasus COVID-19 ini terus memuncak di berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Next slide. Selanjutnya adalah dampak adanya COVID-19 terhadap industri penerbangan. Jadi pandemi kantor-kantor kebanyakan menerapkan work from home, dan sekolah serta universitas juga dilarang belajar secara tatap muka. Selain itu, mal dan rumah makan juga mulai mengurangi jumlah pengunjungnya, sehingga penghasilan mereka ini tidak sangat berbeda dengan biasanya. Selanjutnya ada sektor yang sangat dirugikan akibat adanya pandemi ini, yaitu sektor pariwisata, maskapai penerbangan, manufaktur, dan UMKM. Jadi akibat adanya pandemi ini, maskapai penerbangan harus mengurangi penerbangan internasional. Bahkan pada saat-saat tertentu, maskapai ini memberhentikan operasinya sementara waktu, guna mengurangi penyebaran COVID-19 tentunya. Dan banyak juga negara yang memberlakukan pembatasan penerbangan. Selain itu, semenjak adanya pandemi ini, masyarakat juga membatasi mobilitasnya untuk berpergian ke luar daerah, sehingga pihak maskapai penerbangan ini mengalami penurunan penumpang yang sangat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Kurniawan. Kepada Kurniawan, saya persilakan. Ya, terima kasih Anggraini.
Oke. Kita sudah masuk kepada analisis kasus. Nah, dampak pandemi ini itu sangat dirasakan oleh PT Garuda Indonesia. Perusahaan ini mengalami kondisi yang terpuruk diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Terhitung dari April hingga Desember 2020, Garuda Indonesia terpaksa menunda pembayaran penghasilan dengan besaran potongan dilakukan berjenjang berdasarkan jabatannya. Hal itu dilakukan sebagai respon terhadap tekanan kinerja akibat dampak dari pandemi ini. PT Garuda Indonesia menunggak gaji karyawan sebesar 328,3 miliar rupiah sampai dengan 31 Desember 2020. Tunggakan yang dimiliki perusahaan ini terjadi dalam rangka perseroan ini melakukan efisiensi imbas dari tekanan pandemi ini. Tunggakan gaji yang dimiliki perusahaan ini dialami mulai dari direksi hingga staf. Garuda mengakui telah melakukan penundaan pembayaran penghasilan pada tahun 2020 dengan besaran sebagai berikut. Yang pertama, direksi dan komisaris sebesar 50%. Lalu ada vice president, captain, first officer, dan flight service manager sebesar 30%. Senior manager dikenakan penundaan sebesar 25%. Flight attendant, expert, dan manager 20%, duty manager dan supervisor 15%, staff yang mana ada analis, officer, atau setara dengan itu sebesar 10%. Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia yang memburuk menyebabkan penurunan perjalanan udara yang signifikan serta berdampak pada operasi dan likuiditas. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda per 31 Desember 2020, maskapai plat merah ini membukukan rugi bersih sebesar 2,44 miliar dolar AS atau jika dirupiahkan sekitar 35,38 triliun pada 2020. Kerugian di masa pandemi ini meningkat 61,74% dari kerugian Garuda Indonesia pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 38,93 juta dolar AS atau sekitar 564 miliar. Sepanjang tahun lalu, PT Garuda Indonesia mencatatkan pendapatan usaha senilai 1,49 miliar dolar AS atau sekitar 21,6 triliun. Nilai ini turun 67,3% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2019 yang sebesar 4,57 miliar dolar AS atau sekitar 66,26 triliun. Sementara itu, ekuitas Garuda Indonesia juga tercatat negatif atau defisiensi modal sebesar 1,94 miliar dolar AS pada akhir 2020. Padahal pada tahun 2019, Garuda Indonesia masih membukukan ekuitas positif senilai 582 juta dolar AS. Liabilitas maskapai badan usaha milik negara ini tercatat mencapai 12,70 miliar dolar AS pada 2020, yang mana terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 8,43 miliar dolar AS dan jangka pendeknya sebesar 4,29 miliar dolar AS. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdian. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang penyelesaian yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Dalam rangka mengatasi krisis, PT Garuda Indonesia memastikan akan tetap menggaji karyawan mereka yang terkena dampak program efisiensi karena kesulitan likuiditas ini. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan disoroti oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Beliau mendukung penuh apa yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Dukungan ini ditunjukkan melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. Hal ini sangat membantu krisis perusahaan ini. Langkah lain yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dalam mengatasi kondisi krisis adalah dengan penyelesaian kontrak yang dipercepat untuk pegawai dengan status kontrak. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari kasus ini adalah pada masa pandemi banyak aspek yang terkena dampak, terutama di bidang bisnis. Salah satu bisnis yang terkena dampak saat ini adalah PT Garuda Indonesia yang harus menerima kerugian sebesar 2,44 miliar dolar AS atau sekitar 35,38 triliun rupiah pada tahun 2020.
Hal tersebut juga berpengaruh terhadap sistem penggajian karyawan yang terpaksa mengalami penundaan sebesar 328,3 miliar sampai 31 Desember 2020 dalam rangka melakukan efisiensi imbas dari tekanan pandemi ini. Namun PT Garuda Indonesia memastikan akan tetap menggaji karyawan mereka yang terkena dampak program efisiensi karena kesulitan likuiditas ini. Saat ini, PT Garuda Indonesia telah mendapat dukungan dari Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Dukungan yang diberikan berupa pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia diharapkan mampu mengeluarkan mereka dari krisis dan dapat kembali mensejahterakan para karyawannya. Saran-saran yang dapat kami berikan untuk perusahaan, mahasiswa, dan pemerintah adalah yang pertama untuk perusahaan. Dari analisis yang kami lakukan, kami memberi saran bahwa perusahaan PT Garuda Indonesia harus memangkas biaya operasional mereka seiring berkurangnya pendapatan selama masa pandemi. Yang kedua, saran untuk mahasiswa. Dari analisis yang kami lakukan, kami memberi saran kepada mahasiswa bahwa mahasiswa harus ikut serta dalam penanggulangan pandemi COVID-19 agar keadaan membaik dan perekonomian berjalan seperti semula, sehingga PT Garuda Indonesia dapat keluar dari krisis yang mereka alami. Dan yang terakhir, saran untuk pemerintah. Dari analisis yang telah kami lakukan, kami memberi saran kepada pemerintah bahwa pemerintah harus terus mengawasi penyebaran COVID-19 agar dapat segera membaik dan perekonomian negara dapat berjalan seperti semula. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Kami harap video ini dapat membantu teman-teman semua, dapat berguna, dan bila teman-teman memiliki pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, saya mewakili teman-teman yang lain memohon maaf apabila ada salah kata, karena segala salah datangnya dari kami dan segala kebenaran datangnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.